Halo everyone, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peluncuran mainnet Pi Network yang baru saja diluncurkan kemarin. Seperti kita ketahui bersama bahwa fase mainnet Pi Network terbagi menjadi dua periode, yaitu fase mainnet periode tertutup dan juga fase mainnet periode terbuka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fase mainnet periode tertutup Pi Network. Namun sebelum itu, perlu saya ingatkan, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share. Sekali lagi, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk menyajikan berita-berita ter-up-to-date dan yang bermanfaat ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita tentang peluncuran mainnet periode tertutup. Seperti apakah peluncuran mainnet periode tertutup itu? Mari kita simak pembahasan pada kesempatan kali ini. Pi mainnet sekarang sedang aktif memulai periode jaringan tertutup dari fase mainnet di mana blockchain mainnet di firewall untuk melarang konektivitas eksternal, tetapi memungkinkan transfer peer-to-peer dan peer-to-app dalam jaringan tertutup. Mainnet dapat dilihat di P-Block Explorer. Dompet Pi sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet, meskipun saldo semua orang di mainnet saat ini adalah 0. Semakin banyak perintis yang lulus KYC atau KYC, mereka akan dapat mentransfer saldo mereka ke mainnet. Solusi KYC akan segera hadir untuk mulai memverifikasi identitas pioneer dan validator identitas orientasi. Perhatikan bahwa Pi Network tidak menjalankan ICO atau Initial Coin Offering atau penawaran koin awal atau segala jenis penjualan crowdfunding Pi. Dengan demikian, pihak manapun yang meniru Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal dan palsu. Setiap penjualan Pi kepada perintis tidak sah dan tidak memiliki afiliasi dengan tim inti Pi atau core team. Perintis harus waspada terhadap penipuan atau tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem melalui aplikasi seluler kami. Selanjutnya, Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi resmi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. Di bawah ini adalah draft baru bagian pasokan dan penambangan Pi dari laporan resmi kami. Penambangan akan berlanjut di fase mainnet, tetapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan terbatas. Untuk detail lebih lanjut, baca bagian white paper baru yang mengulas cara kerja pasokan dan penambangan sebelum mainnet dan jelaskan bagaimana dan mengapa mereka akan berubah di mainnet. Kami juga akan menyimpan bab peta jalan atau roadmap yang dirilis sebelumnya di bagian bawah untuk referensi. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbaharui white paper resmi di situs web kami saat Open Network dimulai. Hari ini kami juga merilis pratinjauan termuka penambangan baru agar Anda dapat melihat simulasi mekanisme penambangan mainnet baru dalam pengaturan hipotesis dan untuk membantu Anda mengkalibrasi pengaturan penguncian Anda. Mekanisme penambangan baru belum akan berlaku sampai lebih banyak orang lulus KYC dan bermigrasi ke mainnet. Sebelum itu, semua pioneer dapat melanjutkan penambangan pada mekanisme pra-mainnet seperti sebelumnya. Setelah simulasi dan kalibrasi selesai dan cukup banyak pioneer telah bermigrasi ke mainnet, mekanisme penambangan mainnet yang baru akan berlaku dan diumumkan ke layar beranda. Model token dan penambangan. Desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency. Ini memiliki potensi untuk menciptakan insentif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan, membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilitas,
dan dengan demikian mendukung cryptocurrency yang mendukung sistem semacam itu. Apa yang didorong oleh jaringan menunjukkan banyak hal tentang apa yang dibutuhkan jaringan, misalnya pertumbuhan jaringan atau penciptaan utilitas yang didorong oleh fundamental, sekadar menyimpan nilai atau media pertukaran untuk ekosistem kripto natif. Bab ini mencakup pasukan Pi dan bagaimana perintis dapat menambang Pi dalam fase jaringan yang berbeda dan alasan desain yang mendasari untuk mekanisme penambangan yang berbeda, termasuk untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan untuk memberi insentif pada utilitas dan permintaan. Pasukan Pi. Visi Pi Network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mewujudkan visi ini, penting untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kelangkaan Pi. Sementara tujuan ini selalu memandu model pasukan token dan desain penambangan, perbedaan utamanya adalah fase pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan mendistribusikan Pi secara luas, dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pioneer yang lebih beragam sambil memperkuat pasukan Pi. Pasukan pra-mainnet. Pada tahap awal, fokus Pi Network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan bootstrap untuk membangun masa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Didorong oleh visi untuk menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia, mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global semakin menambah fokus pada pertumbuhan. Algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pioneer. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi insentif kepada pioneer untuk membentuk lingkaran keamanan individu. Ini berarti persediaan token yang tersedia sebagai hadiah penambangan yang tidak dibatasi secara eksplisit sebelum mainnet. Pada saat yang sama, mempertahankan kelangkaan tertentu dari Pi adalah penting. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan, jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat, menghasilkan serangkaian peristiwa separuh saat mencapai berbagai tonggak pencapaian dari perintis yang terlibat. Peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta perintis yang terlibat. Saat ini kami memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat. Jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali jika jaringan mencapai ukuran tertentu yang bagaimanapun belum ditentukan. Opsi untuk membatasi pasukan Pi tidak dilakukan sebelum mainnet. Oleh karena itu, untuk membuat total pasukan tidak ditentukan. Model pasukan pra-mainnet dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksesibilitas, pertumbuhan, dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang saling terkait. Cara sederhana dan dapat diakses untuk menambang Pi di ponsel membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia, termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dari revolusi kripto karena kurangnya modal pengetahuan atau teknologi. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi kekayaan ekstrim yang terbukti dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, mempersiapkan diri untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas. Pasokan jaringan utama. Pasukan mendorong pertumbuhan dan memberi insentif pada kontribusi yang diperlukan ke jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Untuk itu, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet, tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberi insentif pada berbagai jenis kontribusi yang akan dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini. Berkenaan dengan pasukan yang tidak ditentukan, karena mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan menghadirkan beberapa masalah untuk fase mainnet, termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan, dan pemberian penghargaan yang kurang dari berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan, kontribusi dalam fase baru, dan tantangan terhadap kelangkaan. Masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasukan pra-mainnet muncul di Convention
pertama jaringan PAI pada September sampai Oktober 2020, di mana panel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Beragamnya suara anggota komunitas menghadirkan dilema berikut pada jaringan. Jika penambangan dilanjutkan berdasarkan mekanisme penambangan yang sedang berlangsung pra-mainnet, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran akan pasokan karena ketidakpastian dan dengan demikian kelangkaan PAI. Namun jika penambangan dihentikan, itu akan mengganggu pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang sehingga merusak aksesibilitas PAI. Bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksesibilitas yang berkelanjutan sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Selain itu, total pasokan yang tidak ditentukan dan tidak dapat diprediksi membuat sulit untuk memiliki perencanaan token jaringan secara keseluruhan, karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu sendiri perlu menggunakan beberapa PAI untuk tujuan yang menguntungkan komunitas dan ekosistem secara keseluruhan, selain hanya menambang. Penghargaan untuk individu, sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya. Alokasi yang jelas untuk tujuan komunitas kolektif seperti itu perlu ditentukan. Oleh karena itu, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta pioneer dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa depan, model pasukan mainnet memiliki total pasukan maksimum 100 miliar PAI yang memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam Kertas Putih 14 Maret 2019. Komunitas PAI memiliki 80% dan tim inti PAI memiliki 20% dari total pasukan PAI yang beredar, terlepas dari beberapa banyak pasukan yang beredar di jaringan PAI pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, dengan total pasukan maksimum 100 miliar PAI, komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar PAI dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar PAI. Diagram lingkaran berikut menggambarkan distribusi secara keseluruhan. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama dengan komunitas yang semakin lama semakin banyak menambang PAI dan dapat dikenakan penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri. Artinya, jika komunitas memiliki sebagian dari alokasinya yang beredar, misalnya 25%, maka hanya jumlah proporsional dalam alokasi tim inti, dalam contoh ini 25%, yang dapat dibuka paling banyak. Distribusi di atas menunjukkan bahwa jaringan PAI tidak memiliki alokasi untuk ICO dan tidak menjalankan semua jenis penjualan crowdfunding PAI. Dengan demikian, peniruan identitas PAI Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal, tidak sah, dan palsu. Peniru ini tidak memiliki afiliasi dengan PAI Core Team. Perintis harus waspada terhadap penipuan tidak berpartisipasi. PAI dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem. Selanjutnya, semua PAI yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi PAI melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet PAI Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim PAI dengan cara lain adalah palsu. 80% dari pasukan komunitas akan dibagi lagi menjadi 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan pioneer di masa lalu dan masa depan. 10% dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan membangun ekosistem yang pada akhirnya akan dikelola oleh PAI Foundation, sebuah organisasi nirlaba di masa depan. Dan 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas, untuk menyediakan likuiditas bagi perintis dan pengembangan ekosistem dan pengembang di ekosistem PAI. Tabel berikut menggambarkan distribusi pasukan masyarakat. Alokasi komunitas PAI, distribusi komunitas dari proyeksi total 80 miliar PAI. Hadiah penambangan pra-mainnet 20 miliar PAI perkiraan. Hadiah penambangan mainnet 45 miliar PAI perkiraan. Cadangan kumpulan likuiditas 5 miliar PAI perkiraan. Cadangan yayasan hibah, acara komunitas dan lain-lain 10 miliar PAI perkiraan.
65 miliar Pi akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan, baik penambangan di masa lalu maupun di masa depan. Untuk hadiah penambangan sebelumnya, jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua pioneer sejauh ini adalah sekitar 30 miliar Pi. Namun setelah membuang Pi yang ditambang oleh akun palsu dan tergantung pada kecepatan dan partisipasi KYC, Pi yang ditambang oleh Pramainnet di awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar. Jumlah yang tersisa dalam pasokan 65 miliar Pi untuk imbalan penambangan akan didistribusikan kepada perintis melalui mekanisme penambangan mainnet yang baru dengan batas pasokan konseptual tahunan. Batas pasokan tahunan tersebut akan ditentukan berdasarkan formula menurun. Batas tahunan dapat dihitung pada basis yang lebih terperinci seperti hari atau periode waktu yang lebih kecil secara dinamis, tergantung pada faktor-faktor seperti rasio penguncian dan pasokan jaringan yang tersisa pada saat itu. Perhitungan batas pasokan seperti itu berdasarkan periode waktu granular membantu mencapai kurva alokasi yang lebih baik dan lebih mulus sepanjang waktu. Demi kesederhanaan di sini, mari kita misalkan pada zamannya adalah tahunan. Rumus penurunan berarti bahwa batas pasokan tahunan untuk tahun pertama penambangan mainnet baru akan lebih tinggi daripada tahun kedua. Tahun kedua lebih tinggi dari tahun ketiga dan seterusnya. Rumus penurunan tahunan dan angka-angka ini perlu diselesaikan lebih dekat dengan peluncuran periode jaringan terbuka mainnet. Setelah kita akan melihat berapa banyak perintis yang akan memiliki KYC dan berapa banyak Pi yang ditambang yang telah mereka transfer ke mainnet. Di mainnet, pioneer akan diberi penghargaan atas kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan, penghargaan pioneer akan lebih beragam karena jaringan membutuhkan kontribusi yang lebih beragam dan mendalam terkait penggunaan aplikasi operasi node dan penguncian Pi. Perintis Pramainnet akan terus berkontribusi pada Pi dan menambang dari hadiah penambangan mainnet bersama dengan setiap anggota baru yang bergabung dengan jaringan untuk memastikan pertumbuhan dan umur panjang jaringan. 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangun ekosistem yang di masa depan akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba. Sebagian besar jaringan atau mata uang kripto yang terdesentralisasi meskipun terdesentralisasi masih memerlukan organisasi untuk mengatur komunitas dan menentukan arah ekosistem di masa depan, misalnya Ethereum dan Stellar. Yayasan Pi masa depan akan yang pertama mengatur dan mensponsori acara komunitas seperti konvensi pengembang, acara online global, dan pertemuan komunitas lokal. Yang kedua, mengatur sukarelawan dan anggota komite dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas. Yang keempat, mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Yang kelima, membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. Yang keenam, mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain termasuk pemerintah, tradisional bank, dan perusahaan tradisional. Atau yang ketujuh, memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem Pi. Selanjutnya, untuk membangun ekosistem Pi berbasis utilitas, berbagai program pengembang komunitas akan dirancang, dibuat dan dilakukan oleh yayasan untuk mendukung pengembang komunitas dalam bentuk hibah, inkubasi, kemitraan, dan lain-lain. 5 miliar Pi akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem, termasuk pioneer dan pengembang aplikasi Pi. Likuiditas adalah kunci agar ekosistem dapat hidup aktif dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin berpartisipasi dalam aktivitas ekosistem, misalnya dengan menjual dan membeli barang dan jasa di Pi, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke Pi. Tanpa likuiditas, ekosistem tidak akan memiliki aliran Pi yang sehat, sehingga merugikan penciptaan utilitas. Seperti yang dibahas dalam bab peta jalan atau roadmap, salah satu manfaat dari periode jaringan tertutup mainnet adalah memungkinkan kalibrasi pada model token jika ada berdasarkan hasil awal mainnet. Oleh karena itu, model token dapat diubah sebelum periode jaringan terbuka dimulai.
Selain itu, ke depan untuk kesehatan jaringan dan ekosistem jaringan mungkin menghadapi pertanyaan seperti apakah perlu ada inflasi setelah selesainya distribusi 100 miliar Pi. Inflasi mungkin diperlukan untuk lebih mendorong kontribusi melalui lebih banyak imbalan penambangan, menebus hilangnya Pi dari peredaran karena kecelakaan atau kematian, menyediakan lebih banyak likuiditas, mengurangi penimbunan yang menghambat penggunaan dan penciptaan utilitas, dan lain-lain. Pada saat itu, yayasan dan komite-komitenya yang mengkhususkan diri dalam masalah ini akan mengatur dan membimbing masyarakat untuk mencapai kesimpulan tentang masalah ini dengan cara yang terdesentralisasi. Jadi demikianlah penjelasan yang cukup gamblang tentang peluncuran mainnet periode mainnet tertutup Pi Network. Semoga penjelasan ini mampu memberikan sedikit pencerahan garis besar tentang periode mainnet tertutup itu seperti apa. Baik, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi ter-up-to-date dan yang bermanfaat. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.